Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F7 akan mempresentasikan proyek Arduino kami, yaitu sistem pendeteksi dan pengontrol ruangan pintar. Dan anggota dari kelompoknya pertama saya sendiri, Muhammad Yusuf Islam, NRP 15 2023 156. Saya Renato Litonga dengan NRP 15 2023 157. Saya Yogi Ramanturi Purba dengan NRP 15 2023 160. Baiklah, langsung aja ke materinya. Yang pertama, pendahuluannya. Teknologi IoT semakin banyak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pengelolaan rumah tangga. Proyek pendeteksi dan pengontrol ruangan pintar ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem rumah pintar yang memanfaat sensor seperti LDR, DHT22, dan PIR untuk membaca kondisi ruangan secara real time. Sistem ini menggunakan aktuator seperti LED, buzzer, motor servo, dan LCD untuk memberikan respon otomatis yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Dengan memanfaatkan simulator Wogwi, proyek ini menjadi prototipe yang mendukung pengembangan teknologi rumah pintar berbasis IoT. Lanjutnya, nomor 2 akan disampaikan rekan saya. Yang kedua ada gambaran sistem nyatanya. Dalam proyek kami ini, kami mencontoh sistem nyata dari produk panel kontrol rumah pintar. Produk ini merupakan keluaran dari perusahaan FGT atau First General Technology, dan seri produk ini adalah seri Nature 7 All-in-One, pusat kendali rumah pintar. Pusat kendali cerdas lengkap yang dilengkapi dengan layar sentuh resolusi tinggi 7 inci dan 4 tombol pemandangan yang dapat disesuaikan, di mana bisa mendapatkan beberapa mode pemandangan atau di rumah dengan satu klik kontrol mudah perangkat rumah pintar Anda. Menggunakan desain dasar standar 86 mm, memungkinkan Anda meningkatkan 86 saklar tradisional dengan mudah, dan juga ini dapat mencakup kontrol cerdas seluruh rumah dari peralatan rumah pintar seperti pencahayaan, tirai, AC, dan musik latar. Anda dapat mengatur dan mengaktifkan berbagai dengan melalui panel saklar ini. Gambaran sistem nyata panel kontrol rumah pintar. A. Yang pertama ada fungsinya, yaitu satu, pusat kendali rumah pintar, mengintegrasi dan mengontrol semua perangkat rumah pintar dalam satu panel, seperti pencahayaan AC, tirai, dan keamanan. Yang kedua, pengaturan mode pemandangan, menyediakan tombol dan antarmuka untuk mengaktifkan mode pemandangan tertentu seperti tidur, pulang, atau hiburan dengan satu kali klik. Yang ketiga, ada pengawasan lingkungan, menggunakan sensor untuk memantau kondisi seperti suhu, kelembapan, atau keberadaan penghuni, lalu mengatur perangkat sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada koneksi multiprotokol, yaitu mendukung protokol seperti Zigbee, Bluetooth, dan COSS untuk kompatibilitas dengan berbagai perangkat pintar. Dan yang kelima, ada interaksi suara dan audio. Mikrofon dan speaker bawaan memungkinkan kontrol suara dan komunikasi antar ruangan. Nah, berikut adalah gambarnya seperti ini. Dan berikut adalah blok diagram sistem. Yaitu kita inputkan sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cahaya, sensor gerak, tombol fisik, dan perintah suara. Dia akan menganalisis data dan akan memprosesnya di ARM quad-core. Setelah itu dia akan mengaktifkan logika perangkatnya, dan outputnya akan keluar, yaitu speaker, layar sentuh, perangkat keamanan, tirai, AC, dan lampu. Selanjutnya ada 3, yaitu Smart Room System, otomasi ruangan pintar. Proyek ini bertujuan menciptakan sistem otomatisasi ruangan menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol
Sistem memanfaatkan sensor cahaya atau LDR, sensor suhu dan kelembapan DHT, sensor gerak atau PIR, dan tombol untuk menerima input. Data ini diolah untuk mengontrol berbagai perangkat seperti LED untuk pencahayaan, buzzers, buzzer sebagai alarm, motor servo untuk membuka dan atau menutup tirai, serta LCD untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan secara real time. Berikut merupakan gambaran rencana dari sistem simulasi yang dilakukan. A. Penggunaan perangkat input dan output yang digunakan di aplikasi simulasi. Nah, untuk inputnya itu ada LDR, DHT, DHT22, ada PIR, ada push button, dan outputnya itu yaitu LED, yaitu LED menyala untuk menunjukkan status pencahayaan berdasarkan input dari LDR, dan buzzernya mengeluarkan suara saat PIR mendeteksi gerakan. Selanjutnya, servo digunakan untuk membuka dan menutup tirai berdasarkan input dari tombol push button, dan LCD akan menampilkan informasi suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Nah, syarat-syarat inputnya yaitu syarat-syarat input yang mengaktifkan output yaitu LDR atau sensor cahaya. Outputnya jika cahaya rendah, misalkan malam hari, LED menyala, dan jika cahaya terang, LED mati. Nah, untuk sipirnya atau sensor gerak, inputnya itu sensor P mendeteksi gerakan manusia, yaitu outputnya sebagai jika gerakan terdeteksi, buzzer akan berbunyi, dan jika tidak ada gerakan, buzzer tidak akan berbunyi. Nah, untuk si DHT-nya atau sensor suhu, inputnya sensor DHT membaca suhu dan kelembapan. Outputnya itu yaitu LCD menampilkan informasi suhu dan kelembapan. Ada push button, yaitu input tombol ditekan untuk mengontrol tirai. Outputnya servo akan bergerak membuka tirai 90 derajat dan servo bergerak menutup tirai, yaitu kembali ke 0 derajat. Nah, proses awal sistemnya itu ada booting system. Ketika Arduino dihidupkan, sistem menginisialisasi perangkat yang berhubung seperti sensor LDR, PIR, DHT, dan perangkat output seperti LED, buzzer, dan servo motor. Nah, yang kedua ada LCD menampilkan pesan selamat datang, misalkan smart room system. Yang ketiga ada semua perangkat input siap digunakan untuk proses berikutnya. Nah, proses utamanya itu ada dua, yaitu sistem mulai membaca nilai dari sensor RDR, PIR, DHT, dan tombol secara berulang dalam loop utama. Kedua, berdasarkan data sensor, sistem akan mengontrol output atau LED, buzzer, servo motor, LCD sesuai dengan logika yang ditentukan. Yang ketiga, fitur autentikasi sistem. Sistem dapat diintegrasi dengan fitur autentikasi menggunakan kode PIN atau sensor lainnya, misalkan RFID. Dengan ini, fitur tertentu seperti membuka tirai otomatis atau mengaktifkan alarm dapat dikendalikan dengan autentikasi pengguna. Autentikasi bisa dilakukan melalui input manual atau misalkan tombol atau kode PIN pada LCD, atau menggunakan komunikasi serial dengan perangkat lain. F, yaitu sistem memanfaatkan fasilitas komunikasi data, yaitu data suhu dan kelembapan dari sensor DHT ditampilkan di serial monitor untuk komunikasi data antara Arduino dan pengguna. Selanjutnya ada sistem data memperluas untuk mendukung IoT dengan menambahkan modul Wi-Fi seperti ESP8266 yang memungkinkan data dikirimkan ke cloud atau aplikasi pengawas jarak jauh. Hal ini dapat memberikan monitoring ruangan dari lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, kita masuk ke nomor 4, yaitu adalah penjelasan algoritma sistem. Yang isinya adalah A. Penggunaan perangkat input dan output pada simulator. Yang pertama adalah input, yaitu sensor dan tombol. Yang dimana yang pertama itu ada LDR atau sensor cahaya. Yang isinya adalah jumlah perangkat 1, atribut. LDR mengukur tingkat pencahayaan ruangan. Disambut ke pin analog A0 dan dilengkapi dengan
resistor pull down 10K. Yang kedua ada DHT22 atau sensor suhu dan kelembapan. Jumlah perangkat 1, atribut DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Disambungkan ke pin digital 2 untuk membaca data. Yang ketiga ada peer atau sensor gerak. Jumlah perangkat 1, atribut peer mendeteksi gerakan di dalam ruangan, disambungkan ke pin digital dan memberikan sinyal hide saat ada gerakan. Yang keempat adalah ada push button. Jumlah perangkat 1, atribut tombol ini digunakan untuk input manual, mengontrol servo motor atau tirai otomatis. Disambungkan ke pin digital 4 dengan resistor pull down 10K. Selanjutnya ada output atau akuator dan indikator. Yang pertama LED, jumlah perangkat 1. Atribut LED berfungsi sebagai indikator cahaya dan terhubung ke pin digital 5. LED menyala atau mati berdasarkan kondisi pencahayaan yang dibaca oleh LDR. Yang kedua ada buzzer. Jumlah perangkat 1, atribut buzzer digunakan untuk memberikan suara alarm saat gerakan terdeteksi oleh sensor peer. Disambungkan ke pin digital 6. Yang ketiga ada servo motor. Jumlah perangkat 1, atribut servo motor digunakan untuk membuka dan menutup tirai otomatis sesuai dengan input dari tombol. Disambungkan ke pin digital 9. Yang keempat ada LCD 16x2 dengan modul 12C. Jumlah perangkat 1, atribut LCD ini digunakan untuk menampilkan data suhu dan kelembapan ruangan. Disambungkan ke pin SDA atau A4 dan SCL atau A5. Untuk selanjutnya B, algoritma pemrograman dalam bentuk uraian dan flowchart. Yang pertama itu ada algoritma program. Yang pertama inisialisasi. Kita mulai fase pertama itu mulai sistem. Yang kedua, inisialisasi semua perangkat input dan output atau sensor LDR, peer, DHT22, tombol, LED, buzzer, servo, LCD. Untuk yang ketiga, tampilkan pesan selamat datang di LCD. Terus masuk ke poin yang kedua itu adalah loop utama. Yang isinya, pertama, baca nilai dari servo LDR, peer, dan DHT22. Selanjutnya ada cek kondisi sensor LDR atau cahaya. Selanjutnya jika cahaya rendah, hidupkan LED. Itu selanjutnya jika cahaya cukup terang, matikan LED. Selanjutnya cek kondisi peer atau gerakan. Selanjutnya jika gerakan terdeteksi, aktifkan buzzer. Jika tidak ada gerakan, matikan buzzer. Cek kondisi tombol. Jika tombol ditekan, buka tirai atau servo bergerak ke 90 derajat. Jika tombol tidak ditekan,